Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dah. Kepada yang terhormat Ibu Nurlela selaku dosen mata kuliah psikologi belajar dan teman-teman kelas PIG. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi tentang strategi belajar. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang pengertian strategi, metode, dan pendekatan. Nah, yang pertama yaitu tentang strategi. Secara umum, strategi merupakan suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Lalu, apa itu belajar? Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, apa itu strategi belajar? Strategi belajar adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pengajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi belajar ini tidak terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan di dalamnya juga termasuk materi atau paket pembelajarannya. Nah, strategi belajar ini didasari atas metode dan teknik yang menjamin peserta didik untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, selanjutnya yaitu makna strategi lebih luas dari metode. Metode merupakan cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan saja. Nah, kemudian pendekatan ini berbeda dengan metode dalam proses pembelajaran. Pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen-komponen dalam pembelajaran yang pertama adalah komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini merupakan komponen yang sangat penting, di mana ini merupakan tujuan atau hal yang harus dicapai pada suatu proses pembelajaran. Komponen tujuan ini juga merupakan komponen yang penting sebab komponen ini berkaitan dengan komponen-komponen berikutnya gitu ya. Nah, tujuan dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ini merupakan sasaran harapan yang merupakan itu cita-cita ya, cita-cita yang ingin dicapai gitu. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, maka seorang guru itu dapat melakukan hal-hal atau dapat melakukan hal-hal dengan jelas gitu, dengan arahan untuk agar tercapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahan pelajaran. Bahan pelajaran atau materi ajar ini merupakan pengetahuan yang akan disampaikan pada suatu kegiatan proses pembelajaran ya. Nah, tanpa bahan pelajaran ini, kegiatan pembelajaran tentu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Nah, guru itu diusahakan untuk memudahkan ya
maaf sebelumnya, komponen bahan ajar ini memudahkan guru untuk dapat melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, bahan ajar ini disusun dengan tujuan pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Kemudian yang kedua itu mempermudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Yang ketiga itu agar kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat itu menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar gitu ya. Nah, bahan ajar ini terbagi menjadi beberapa. Ada bahan ajar cetak atau printed seperti handout, modul, buku, gambar, dan brosur. Kemudian yang kedua juga ada bahan ajar audio atau pendengaran ya, seperti kaset, compact disc, dan radio broadcasting. Yang ketiga itu ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual ya, seperti video, film, dan narasumber. Dan yang terakhir itu ada bahan ajar interaktif, yaitu seperti multimedia. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah metode. Metode ini adalah cara. Metode ini merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Metode ini juga digunakan digunakan oleh seorang guru ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Nah, dalam penggunaannya itu banyak sekali metode yang dilakukan oleh guru, banyak variasi metode. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran ya, adalah pertama tujuan yang bermacam-macam jenis dan fungsinya. Kemudian yang kedua itu peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya. Yang ketiga itu situasi yang berbagai macam keadaannya. Yang keempat fasilitas yang berbagai macam kualitas dan kuantitasnya. Dan yang kelima adalah pribadi guru serta kemampuannya atau profesionalnya itu yang berbeda-beda. Nah, di antara contoh dari metode itu seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, dan metode sebagainya gitu ya. Komponen yang keempat adalah kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dan belajar itu merupakan proses yang berlangsung dengan melibatkan siswa secara penuh agar terjadinya perubahan perilaku. Tentunya ini dengan arahan dari seorang guru atau melibatkan juga seorang guru gitu ya. Nah, dalam ini guru dituntun atau diharuskan untuk berperan sebagai pembimbing, pengajar, pelatih, dan memotivasi siswa agar menjadi lebih baik atau terjalin hubungan interaksi dengan baik gitu ya. Kemudian yang kelima adalah alat. Nah, alat ini yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, fungsinya itu untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, adapun jenis-jenis alat pembelajaran itu seperti manusia, buku, media massa, kemudian lingkungan dan alat pengajaran, serta museum gitu ya. Nah, yang keenam adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan menumbuhkan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi sumber belajar itu dari berbagai macam gitu, diperoleh dari berbagai macam, baik itu di tempat sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah ya. Kemudian yang ke-7 terakhir yaitu adalah adanya evaluasi. Dalam komponen pembelajaran tentu harus adanya evaluasi sebagai penilaian akhir apakah tujuan tersebut itu telah dicapai atau belum gitu ya. Nah, evaluasi adalah suatu komponen pembelajaran yang digunakan guru untuk mengetahui efektivitas kegiatan pembelajaran. Nah, di evaluasi ini bukan saja berfungsi sebagai
melihat keberhasilan suatu siswa dalam pembelajaran ya, tapi juga berfungsi sebagai umpan balik antara guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya evaluasi ini dalam pembelajaran ini, guru akan mengetahui gitu sejauh mana proses atau tujuan yang telah dia tentukan atau telah dia tetapkan, apakah berhasil atau belum mencapai tujuan tersebut gitu. Baik, itu saja materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis strategi belajar mengajar. Oke, jenis-jenis strategi belajar mengajar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, ada atas dasar proses pengelolaan pesan. Jadi bagaimana seorang guru atau tenaga pendidik menjelaskan ya bahan ajar yang dia peroleh untuk siswanya dengan strategi. Strategi yang pertama adalah strategi deduktif. Apa itu strategi deduktif? Strategi deduktif ialah materi atau bahan ajar yang sudah dia peroleh disampaikan dari yang umum ke yang lebih spesifik atau lebih khusus. Jadi guru itu akan menyampaikan dari yang umum dulu, lalu langsung ke yang lebih spesifik. Ya, berbeda dengan strategi yang kedua, yaitu strategi induktif, di mana strategi induktif ini kebalikan dari strategi deduktif. Strategi induktif ini seorang pengajar atau seorang guru menjelaskan dari yang khusus ya kepada yang general atau yang lebih umum. Jadi itu kebalikan dari strategi deduktif. Nah, baik. Selanjutnya yang kedua adalah atas dasar pertimbangan pihak pengelola pesan. Strateginya terbagi menjadi dua. Yang pertama strategi ekspositorik dan strategi heuristik. Nah, perbedaan di antara keduanya yaitu strategi ekspositorik di mana materi pelajaran diolah oleh guru. Siswa hanya terima jadi. Ya, guru nanti yang mengelola, lalu guru juga yang menyampaikan kepada para peserta didiknya. Nah, berbeda dengan strategi heuristik di mana bahan ajar itu siswa yang mencari, siswa yang mengolah, di mana peran guru hanya sebagai seorang pembimbing, pengarah, dan untuk mendorong, memberi support kepada para siswanya. Nah, itu perbedaan dari strategi ekspositorik dan heuristik. Lalu selanjutnya yang ketiga ada atas dasar pertimbangan pengaturan guru. Nah, jadi di sini terbagi menjadi dua strategi juga. Yang pertama strategi guru, yang kedua adalah strategi pengajaran beregu. Kalau strategi guru itu, satu orang guru menjelaskan atau mengajar kepada sejumlah siswa. Akan tetapi kalau misalkan pengajaran beregu, nah itu beberapa orang guru mengajar beberapa siswa, jadi beda jumlah pengajarnya. Ya, kalau misalkan strategi guru itu hanya satu orang guru, kalau beregu itu beberapa guru untuk mengajar sejumlah siswa. Tentu berbeda kalau misalkan strategi guru dia hanya sendiri, dia berperan sendiri. Kalau misalkan beregu dia bisa berbagi peran. Ya, baik. Selanjutnya ada atas dasar pertimbangan jumlah siswa. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama strategi klasikal, yang kedua strategi kelompok kecil, dan yang ketiga adalah strategi individual.
Berikutnya ada atas dasar pertimbangan interaksi guru dan siswa. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama strategi tatap muka dan yang kedua adalah strategi pengajaran melalui media. Apa itu strategi tatap muka? Nah, ini memang yang terbaik ya. Jadi guru dan siswa itu bertatap muka langsung ya. Lebih baik lagi jika guru itu menyediakan alat peraga untuk siswa agar lebih menguatkan materi yang dia sampaikan agar lebih menarik dan siswa tidak merasa bosan. Nah, lalu ada lagi strategi pengajaran melalui media. Nah, guru itu tidak langsung kontak dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan dirinya kepada media yang dia buat. Nah, media itu yang berinteraksi dengan siswa itu yang berinteraksi dengan media atau media berinteraksi dengan siswa. Jadi tidak langsung face to face ya. Bisa jadi hanya diwakilkan dengan media. Jadi guru membuat sebuah modul media pembelajaran lalu ditampilkan ke siswa. Nanti di ujung mungkin siswa yang tidak paham bisa bertanya kepada guru tersebut. Baik, itu saja tentang strategi jenis-jenis strategi belajar mengajar. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang keempat atau materi yang terakhir mengenai pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran tentunya banyak yang harus dipertimbangkan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa, di antaranya adalah yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi yang pertama ini mempertimbangkannya itu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, berdasarkan tujuan ini yang dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran itu berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Itu harus dipertimbangkan. Harus diketahui menggunakan aspek yang mana. Lalu yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran tersebut, apakah tingkat tinggi, ataupun sedang, ataupun rendah. Lalu selanjutnya adalah apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis atau tidak. Nah, pertimbangan yang kedua setelah tujuan tadi yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Tentunya materi pembelajaran dalam pembelajaran ini sangat penting dan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu diantaranya apakah materi pelajaran itu berupa fakta atau konsep atau teori atau semacamnya. Lalu yang kedua adalah apakah untuk mempelajari materi tersebut itu memerlukan prasyarat tertentu. Lalu selanjutnya adalah apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu. Misalnya akan mempelajari psikologi pembelajaran, maka harus dipertimbangkan dulu apakah ada sumber-sumber materi tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya pertimbangan yang ketiga yang penting yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Dari sudut siswa sendiri ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah apakah strategi pembelajaran ini sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Lalu strategi pembelajaran itu sesuai nggak sih sama minatnya, bakatnya, dan kondisi siswa tersebut. Lalu terakhir yang tidak kalah penting adalah apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa atau tidak. Maka di situ kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang melihat dari sudut pandang siswanya agar pembelajarannya nanti berjalan dengan nyaman sesuai dengan strategi yang akan kita pilih. Lalu selanjutnya adalah pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terakhir, yaitu apakah untuk mencapai tujuan itu hanya cukup dengan satu strategi saja. Lalu yang kedua ini, apakah strategi yang kita tetapkan tadi itu dianggap emang satu-satunya strategi yang dapat digunakan, atau misalkan emang ada yang atau bisa yang lain gitu.
Lalu yang terakhir adalah apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas tinggi dan efisiensi yang baik. Karena dalam menentukan strategi tentunya kita harus mempertimbangkan ini efektif enggak ya kalau strategi ini digunakan dalam pembelajaran, bakal efisien enggak, seperti itu. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan sehingga strategi pembelajaran yang kita gunakan nanti akan mencapai tujuan dalam pembelajaran yang akan kita capai. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, misalkan untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan aspek kognitif, maka akan memiliki strategi yang berbeda dengan upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan aspek afektif dan psikomotor. Kalau misalkan tujuannya adalah aspek psikomotor, maka strateginya yang sesuai dengan psikomotor. Kalau misalkan akan bertujuannya ini, maksudnya strategi pembelajarannya ini bertujuan dengan aspek-aspek kognitif, maka strategi yang digunakan harus sesuai dengan aspek kognitifnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dari kelompok kami karena saya sebagai penutup. Sekali lagi saya mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.